Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas pembahasan soal FR SKB Guru SD 15 September. Kita lihat yang pertama, ini ada pengertian program, yaitu sederetan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Program tahunan atau disebut PROTA adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun ajaran untuk mencapai tujuan, standar kompetensi, dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Adapun langkah-langkah penyusunan program tahunan, yang pertama, menelaah kalender pendidikan dan ciri khas sekolah atau madrasah berdasarkan kebutuhan tingkat satuan pendidikan. Yang kedua, menandai hari-hari libur, permulaan tahun pelajaran, minggu efektif, belajar, waktu pembelajaran efektif, per minggu, hari-hari libur yang meliputi A. Jeda tengah semester, B. Jeda antar semester, kemudian ada libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan ada hari libur khusus. Nah, langkah yang ketiga, menghitung jumlah minggu efektif setiap bulan dan semester dalam 1 tahun dan memasukkan dalam format matrik yang tersedia. Langkah penyusunan program tahunan yang keempat, mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk suatu mata pelajaran pada setiap KD dan topik bahasannya pada minggu efektif, sesuai ruang lingkup dan cakupan materi, tingkat kesulitan dan pentingnya materi tersebut, serta mempertimbangkan waktu untuk ulangan serta review materi. Nah, ini ada program semester. Adapun langkah-langkah penyusunannya, yang pertama memasukkan KD, topik, dan subtopik bahasan dalam format program semester. Yang kedua, menentukan jumlah jam pada setiap kolom minggu dan jumlah tatap muka per minggu untuk mata pelajaran. Mengalokasikan waktu sesuai kebutuhan bahasan topik dan subtopik pada kolom minggu dan bulan. Dan yang terakhir, membuat catatan atau keterangan untuk bagian-bagian yang membutuhkan penjelasan. Kemudian ada pengertian analisis pekan efektif, yaitu hitungan hari-hari efektif yang ada pada tahun pelajaran berlangsung. Cara menentukan pekan efektif, yang pertama menentukan jumlah minggu selama 1 tahun. Kemudian yang kedua, menghitung jumlah minggu tidak efektif selama 1 tahun. Yang ketiga, menghitung jumlah minggu efektif dengan cara jumlah minggu dalam 1 tahun dikurang dengan jumlah minggu tidak efektif. Yang keempat, menghitung jumlah jam efektif selama 1 tahun dengan cara jumlah minggu efektif dikali dengan jumlah jam pelajaran per minggunya. Nah, selanjutnya ini ada soal matematika. Proyek perbaikan jalan harus selesai selama 30 hari dengan pekerja sebanyak 15 orang. Setelah 6 hari pelaksanaan, proyek tersebut dihentikan selama 4 hari karena suatu hal. Jika kemampuan bekerja setiap orang sama dan agar proyek selesai tepat waktu, pekerja tambahan yang diperlukan adalah. Pada pembahasan sebelumnya, saya sudah jelasin cara menggunakan rumus cepat untuk menyelesaikan soal proyek yang terhenti seperti contoh soal kita ini. Rumus cepatnya saya tulis ulang aja. Pekerja tambahan dikali dengan sisa waktu sama dengan pekerja mula-mula dikali dengan waktu berhenti. Saya bikin W berhenti di sini. Nah, ini rumus cepatnya. Kita lihat di soal proyek perbaikan jalan harus selesai selama 30 hari. Jadi 30 hari ini dikerjakan oleh 15 orang.
Setelah 6 hari pelaksanaan, ya kan, 6 hari pelaksanaan, kemudian proyek tersebut dihentikan selama 4 hari. 4 hari berhenti, ya kan? Berarti sudah berjalan selama 10 hari. Nah, sisa harinya supaya jadi 30, berarti sisa waktu sama dengan, ini kan udah berjalan 10 hari. 6 harinya bekerja, 4 harinya libur, dan sisanya adalah 20 hari. Nah, 20 hari ini berapa pekerja tambahan yang diperlukan? Kita masuk ke rumus cepatnya. Pekerja tambahan berarti ditanya ya. Pekerja tambahan dikali dengan sisa waktu selama 20 hari sama dengan pekerja mula-mula. Awalnya kan ada 15 orang. Nah, di sini 15 orang dikali dengan waktu berhentinya 4 hari kali 4. Nah, di sini kan ada 20 ya, sama-sama bagi 20. Kalau ruas kiri dibagi 20, ruas kanan juga dibagi 20. Sehingga ini kan nilainya 1. Pekerja tambahan kali 1 tetap aja pekerja tambahan, ya kan? 1 pekerja tambahan. Pekerja tambahan sama dengan, ini kan 1, nggak usah ditulis. 15 kali 4, 60 ya. Bagi dengan 20. Coret nolnya. 6 bagi 2 berarti 3. Jawabannya adalah 3 orang pekerja tambahan yang diperlukan. Nah, kalau seandainya di soal ditanya seperti ini. Berapa total pekerjanya? Nah, jawabnya adalah 15 ditambah dengan 3, yaitu 18 orang. Kalau seandainya soalnya nanya berapa total pekerjanya. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Ini ada prinsip-prinsip penilaian hasil belajar oleh pendidik. Yang pertama, sahih. Berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Yang kedua, objektif. Berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Yang ketiga, adil. Berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik, karena berkebutuhan khusus seperti perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial, ekonomi, dan gender. Yang keempat, terpadu berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Yang kelima, terbuka atau transparan berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan, baik siswa itu sendiri, orang tua, ataupun kebutuhan sekolah. Yang keenam, holistik atau menyeluruh dan berkesinambungan. Berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Yang ketujuh, sistematis. Berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Yang kedelapan, beracuan kriteria. Berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Yang kesembilan, accountable. Berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. Lanjut, ada pengertian apersepsi, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menarik perhatian peserta didik supaya fokus pada ilmu atau pengalaman baru yang akan disampaikan oleh guru. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan guru dalam melakukan apersepsi di dalam kelas, diantaranya sebagai berikut. Yang A, menampilkan sebuah video yang berkaitan dengan materi. Kedua, membuat kuis singkat. Yang tiga, bernyanyi. Keempat, games atau permainan. Yang kelima, membuat yel-yel. Dan yang keenam, menggambar ataupun melukis. Apa pentingnya apersepsi? Yang pertama, mendorong peserta didik untuk berbuat atau melakukan sesuatu. Yang kedua, menentukan arah perbuatan, yakni ke arah mana tujuan yang akan dicapai. Yang ketiga, memiliki strategi untuk mencapai kesuksesan.
Yang keempat, membuat siswa berani berpartisipasi. Yang kelima, membangkitkan hasrat ingin tahu pada siswa. Yang keenam, menyempurnakan perhatian siswa. Nah, lanjut. Seterusnya ini mengenai bilangan, basis bilangan. Kita disuruh mengubah dari basis 3 ke basis 10, atau ini desimal ya, desimal. Nah, caranya adalah kita tulis angka yang di belakang terlebih dahulu, 0, ya kan, 1, 2, dan 2. Dikali, kali. Nah, kita mulai dengan basisnya, kali 3. Nah, sini pangkatnya 0, 3 pangkat 0, ya kan? Ini 0 ini bukan datang dari sini ya, tetapi memang kalau angka yang kita ambil dari belakang, memang kita kalikan dengan basis pangkat 0. Nah, kemudian pangkatnya 1 di sini, kali 3 pangkat 2, 3 pangkat 3. Gitu ya. 0 dikali 3 pangkat 0, ingat, bilangan yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya 1. Bilangan apapun itu. Ya. Berarti di sini 3 pangkat 0, 1. 0 kali 1, 0. 1 kali 3 pangkat 1, 3 pangkat 1 adalah 3, dikali 1 tetap 3, ya. 3 pangkat 2, 9 kali 2, 18. 3 pangkat 3, 27 kali 2, 54. Nah, ini kita tambahkan. Ini kan 21, ya kan? 3 tambah 18, 21, 21 ditambah 54. Ini 75. Jadi jawabannya adalah 75. Dalam basis 10 atau desimal. Kita teruskan. Apa itu globalisasi? Yaitu proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Adapun dampak globalisasi di bidang ekonomi, yang pertama dampak positifnya yaitu memicu sikap kreatif dan inovatif di kalangan masyarakat luas agar dapat bersaing di ranah global. Kemudian mudah mendapatkan barang-barang impor dari luar negeri dengan harga terjangkau. Lalu bertambahnya jenis lapangan pekerjaan akibat adanya investasi asing dari luar negeri. Kemudian terbukanya kesempatan bekerja di luar negeri. Adapun dampak negatifnya, yang pertama pasar nasional akan dikuasai barang-barang impor. Lalu memicu konsumerisme atau gaya hidup tidak hemat di masyarakat. Selanjutnya, masuknya banyak tenaga kerja asing yang mendominasi tenaga kerja lokal. Kemudian matinya usaha-usaha lokal karena penjualan barang dari luar negeri. Nah, adapun dampak globalisasi di bidang sosial budaya, yang pertama dampak positifnya menuntun masyarakat berpikir modern. Lalu menuntun masyarakat memahami keberagaman budaya di dunia, multikulturalisme dunia. Selanjutnya menumbuhkan sikap toleransi antar masyarakat akibat adanya rasa saling ketergantungan, baik ketergantungan pekerjaan maupun pendidikan. Dampak negatifnya di bidang sosial budaya, yang pertama gagal memahami modernitas hingga berperilaku menyimpang, seperti kenakalan remaja akibat tayangan televisi atau media massa lainnya. Selanjutnya, mudah terpengaruh oleh budaya-budaya barat dan budaya luar hingga melupakan budaya lokal. Selanjutnya, budaya lokal dianggap tradisional dan harus ditinggalkan. Soal selanjutnya mengenai luas trapesium. Ini paling sering keluar. Luas trapesium adalah jumlah dua sisi yang sejajar, ya, dikali dengan tinggi bagi 2. Nah, sisi yang sejajar adalah yang 12 dan 20 cm. Jadi 12 ditambah 20 dikali dengan tingginya. Tingginya 6 nih. 6 cm dibagi 2. 12 tambah 20, 32. Dikali 6 bagi 2. Nah, ini boleh bagi 2 nih. 6 bagi 2, 3. 2 bagi 2, 1. Berarti 32 kali 3 adalah 98.
per 1. Tetap aja 96. Satuannya adalah sentimeter kuadrat. Yang C. Masih mengenai trapesium, diketahui panjang kedua sisi sejajar trapesium adalah 28 cm dan 32 cm. Jika luas trapesium 750 cm kuadrat, maka tinggi trapesium tersebut adalah. Tadi kita sudah menuliskan rumus luas trapesium sama dengan jumlah dua sisi sejajar ya dikali dengan tinggi dibagi 2. Luas trapesiumnya sudah ada 750. Jumlah dua sisi sejajar di sini diketahui panjang kedua sisi sejajar trapesium adalah 28 dan 32. Berarti kita jumlahkan 28 ditambah 32 dikali dengan tinggi T bagi 2. Ini kita kali silang ke sini, 750 kali 2 sama dengan 28 tambah 32. Ya kan? 8 tambah 2, 10, simpan 1, 2, 3 di sini, 5, simpan 1, berarti 6. 6, 60 kali T, 60T, ya kan? Nah, lalu ini 750 kali 2 kan 1500 ya, sama dengan 60T. Ya, supaya 60-nya habis di sini sama-sama kita bagi dengan 60. Ruas kanan kita bagi 60, ruas kiri juga bagi 60. Nah, ini boleh kita coret nolnya nih, 1. Nah, ini kan nilainya 1. 1 kali T kan T. Nah, 150 bagi 6 berapa? 150 bagi 6 dapatnya adalah 25 cm. Jadi tinggi trapesium tersebut adalah 25 cm. Jawabannya yang C. Selanjutnya ada manfaat sinar gamma. Yang pertama, membunuh sel-sel kanker seperti tumor, membunuh bakteri, kemudian pembentukan bibit unggul tanaman, selanjutnya pelacakan kebocoran pipa bawah tanah, lalu mengetahui struktur logam, dan membuat radioisotop. Adapun bahaya sinar gamma, yang pertama merusak satelit dan atmosfer. Yang kedua menyebabkan kematian terbesar jika terjadi perang nuklir. Selanjutnya bahaya bagi tubuh manusia yaitu pusing-pusing, nafsu makan berkurang, terjadi diare, demam, berat badan berkurang, kanker darah atau leukemia, meningkatkan denyut jantung dan daya tahan tubuh berkurang. Selanjutnya, dapat merusak sel normal dan menimbulkan efek samping. Dapat menyebabkan kanker, misalnya kanker kulit dan kanker tulang. Selanjutnya, mutasi genetik sehingga mempengaruhi generasi yang akan lahir. Nah, ini ada sinar UV. Manfaat sinar UV yang pertama meningkatkan produksi vitamin D, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, memperbaiki kualitas tidur, mengobati penyakit kulit, mengurangi risiko kanker. Adapun bahayanya, kulit terbakar, memunculkan tanda-tanda penuaan, meningkatkan risiko kanker kulit, dapat merusak mata, kemudian dapat mengubah warna rambut. Selanjutnya, ini matematika. Bilangan yang habis dibagi 5 di bawah ini adalah. Nah, ini nggak perlu kita cari hasil pembagiannya. Cukup kita melihat sifat atau ciri bilangan yang dapat habis dibagi oleh 5. Misalnya 10. 10 habis dibagi 5, 15, 20, 25. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa bilangan yang digit terakhirnya atau satuannya berakhiran dengan 0 dan 5, ini pasti habis dibagi 5. Ya, satuannya ya, kita lihat satuan, yaitu angka terakhir. Kalau dia 0 dan 5, itu habis dibagi 5. Jadi, dari sini kita kelihatan, dapat melihat bahwa yang B adalah jawaban yang tepat. Nah, yang A ini kan 7.
digit terakhirnya atau satuannya. 7 itu kan nggak habis dibagi 5. 8 juga enggak. 6 tidak. 2 juga enggak. Jadi jawabannya yang B. Lanjut, adapun akibat rotasi bumi. Yang pertama, mengakibatkan terjadinya siang dan malam. Kemudian gerak semua harian matahari. Kemudian mengakibatkan perbedaan waktu. Mengakibatkan perbedaan percepatan gravitasi bumi. Dan pembelokan arah arus laut. Lanjut, apakah 10.857 habis dibagi 11? Nah, caranya, misalkan kita punya bilangan yang seperti ini, maka untuk menentukan apakah dia habis dibagi 11 atau tidak, maka kita selang-seling dari angka terakhir atau digit terakhir, yaitu seperti ini. 7, ya. Pertama kita ambil positif, ya. Dikurang 5, kemudian ditambah dengan 8, dikurang dengan 0, ditambah dengan 1. Selang-seling, ya. Angka yang pertama 7, kemudian dikurangi dengan angka yang 5 ini, dari belakang, ya. Kemudian ditambah dengan 8, kemudian dikurang 0, kemudian ditambah 1. Nah, kalau dia ini kelipatan 11, berarti bilangan tersebut habis dibagi 11. Nah, kita lihat. 7 dikurang 5, 2, ya kan? 8 tambah 1, 9. Nah, ini juga kita tambahkan. 2 tambah 9 kan 11. Nah, 11 adalah kelipatan 11, sehingga 10.857 habis dibagi 11. Paham ya? Atau kita kasih contoh satu lagi misalnya. 803. Apakah habis dibagi 11? Ya. Nah, caranya tetap sama kayak gini. Ya, 3 dari angka belakang dikurang dengan 0, kemudian ditambah 8. 3 kurang 0, 3 tambah 8, 11. 11 adalah kelipatan 11, sehingga bilangan 803 habis dibagi 11. Contoh misalnya lagi. 8035. Apakah habis dibagi 11? Nah, kita lihat, berarti caranya adalah 5 dikurang 3 ditambah 0 dikurang 8. Ya, 5 kurang 3, min 2 ya. Ini min 8, dikurang 8. Jadi min 4. Min 4 ini bukan kelipatan 11, sehingga 8035 tidak habis dibagi 11, ya. Jadi caranya adalah dari angka terakhir atau satuannya kita selang-seling, ya. Paham ya? Oke, kita teruskan. Ada juga pertanyaan kelompok planet dalam, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet-planet ini posisinya paling dekat dengan matahari. Kemudian, kelompok planet luar adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet-planet ini letaknya jauh dari matahari. Oleh sebab itu dikatakan planet luar. Kalau dekat berarti planet dalam. Lanjut. Ini mengenai aritmatika sosial menentukan persentase keuntungan. Seorang pedagang membeli 3 lusin buku dengan harga 64.800. 2 lusin buku terjual dengan harga 2.500 per buah. Dan 1 lusin buku dengan harga 1.750 per buah. Persentase keuntungan yang diperoleh pedagang itu adalah, jadi yang 3 lusin seharga 64.800, berarti itu modal dia beli, ya kan? 64.800. Nah, kemudian 2 lusin buku terjual dengan harga 2.500 per buah. 1 lusin itu sama dengan 12 buah, ya kan? Jadi, kalau 2 lusin terjual dengan 2.500, berarti yang 2 lusin, berarti 2 dikali 12 dikali dengan harganya 2.500.
Ini kan 24. 24 kali 2.500 adalah 60.000. Ya, ini harga jual 2 lusin. Harga jual yang 1 lusinnya, berarti 1 lusin dikali, banyak dalam 1 lusin itu ada 12, dikali dengan harga jualnya yaitu 1.750. Kita dapatkan 21.000 ya. Nah, sehingga harga jual keseluruhannya ya, harga jual kita tambahkan 60.000 tambah 21.000 yaitu 81.000. Sedangkan modalnya yaitu 64.800. Dia total menjual, dari hasil menjual dia peroleh 81.000 sehingga dia mengalami keuntungan. Ada keuntungan yang dia peroleh dari hasil penjualannya. Harga jual total dikurang modal. Harga jualnya kan 81.000, dikurang dengan modal 64.800. Sehingga keuntungan yang dia peroleh adalah sebesar 16.200. Ini adalah keuntungan. Yang dia tanya adalah persentase keuntungan. Kita bikin rumus persentase keuntungan. Ini rumusnya adalah keuntungannya dibagi dengan modal dikali 100%. Nah, ini rumus untuk mencari persentase keuntungan. Tinggal kita masukin angka, keuntungannya adalah 16.200 dibagi dengan modalnya adalah 64.800 dikali 100%. Kita boleh menyederhanakan angkanya. Ini coret. Nah, sehingga yang tersisa 162 dibagi 648. Kalau sama-sama kita bagi 162, di sini dapat 1, di sini dapat 4. Sehingga 1/4 dikali 100%. Ya, atau 1 kali 100% kan 100%, dibagi 4. 100% dibagi 4 adalah 25%. Jadi persentase keuntungan yang dia peroleh adalah 25%. Jadi jawabannya yang ini. Yang C ya. Selanjutnya, jika harga sebuah tas diberi potongan dengan diskon 50% ditambah 20%, maka persentase harga akhir terhadap harga sebelum diskon adalah. Yang pertama dulu, kita anggap harganya adalah, harga tas tersebut adalah 100. Ya, karena diskonnya diskon ganda, berarti diskon pertama itu sama dengan 50% dari 100. Ya kan? Sehingga kita dapatkan 50/100 dikali 100. Ini kita coret, dapatnya 50. Ya. Kemudian diskon yang kedua, atau harga setelah diskon 1, yaitu awalnya kan 100, dikurang 50, dapatnya 50. Nah, kemudian diskon yang kedua, yaitu 20%. Ya kan? 20% dari apa? Yaitu harga setelah diskon 1. Ya kan? Yang 50 ini. Sama dengan 20/100 kali 50. Nah, ini kita coret nolnya. Ini juga coret. Dapat 10. Sehingga harga setelah diskon yang kedua kalinya adalah harga diskon setelah diskon pertama, yaitu 50 dikurang ya potongan harga untuk diskon yang 20%, yaitu 10. Dapatnya adalah 40. Jadi ini adalah harga akhir yang harus dia bayar. Sebanyak 40. Ya. Nah, pertanyaan bukan itu.
Yang ditanya adalah persentase harga akhir terhadap harga sebelum diskon. Nah, caranya gini, harga akhirnya kan 40. Harga akhirnya 40 per terhadap sebelum diskon. Sebelum diskon kan 100. Nah, persentase ya di sini kali 100%. Ya kan, 100 bagi 100 habis, ya kan, sama-sama 1. 40 kali 1% per 1 tetap 40%. Nah, jawabannya yang C. Paham ya? Atau saya berikan rumus cepat untuk menentukan harga akhir. Harga akhir itu sama dengan 100% dikurang diskon yang pertama, ya, dikali dengan 100% dikurang diskon yang kedua dikali dengan harga awal. Harga mula-mula sebelum didiskon. Misalnya kalau ada sampai 3 kali diskon, berarti di sini kali dengan 100% dikurang diskon yang ketiga. Ya, karena di sini ada 2, cukup kita tulis 2 kali. Sehingga 100% dikurang diskon yang pertama adalah 50%, dikali dengan 100% dikurang diskon yang kedua. Diskon yang kedua adalah 20%. Kali dengan harga awal. Harga awalnya kita ambil tadi 100. Kita misalkan aja ya supaya mudah dalam perhitungan. 100% dikurang 50% adalah 50%. Dikali dengan 100% dikurang 20% adalah 80%. Dikali dengan 100. 50% itu kan 50 per 100. Dikali dengan 80 per 100. Dikali dengan 100. Ya. 100 ini boleh kita coret. Ya kan? Nah, 0 ini juga. Yang di sini juga ada 0. Sehingga tersisa 5 kali 8, yaitu 40. Harga akhirnya setelah didiskon 2 kali, itu adalah 40. Nah, pertanyaannya adalah persentase harga akhir terhadap harga sebelum, berarti harga akhir, ya kan? Harga akhir per harga awal kali 100%. Harga akhirnya berapa? 40 per harga awalnya adalah 100 dikali 100%. Nah, hasilnya 40%. Jadi jawabannya yang C. Ini cara agak lama ya, yang ini. Ini adalah cara cepat. Kita lihat soal selanjutnya, masih tentang aritmatika sosial. Dalam suatu tahun, terdapat 3 hari raya dalam satu hari, sehingga sebuah mal menerapkan diskon berkali-kali lipat, yaitu 50% plus 40% plus 20%. Berapa total diskon yang diberikan oleh pihak mal? Caranya sama aja kayak yang tadi, kita anggap bahwa harga awal, harga sebelum didiskon adalah 100, supaya memudahkan perhitungan. Nah, sehingga harga akhir yang harus dibayar dengan 3 kali diskon adalah 100% dikurang diskon yang pertama, dikali dengan 100% dikurang diskon yang kedua, dikali dengan 100% dikurang diskon yang ketiga, dikali dengan harga awal. 100% dikurang 50%, ya, dikali dengan 100%, diskon yang kedua 40%, dikali 100%, diskon yang tiga adalah 20%, dikali harga awalnya adalah 100. Ini 50% ya, 50% dikali 60%, dikali 80%, dikali 100. 50% adalah 50 per 100, dikali 60 per 100, dikali 80 per 100, dikali 100. Nah, ini kita boleh coret nih. Ya, ini juga. Ini dengan ini, ya kan? Nah, ini juga boleh sebenarnya kita kalikan aja ya. 5 kali 6 kan 30. Dikali dengan 80 per, ini kan 10 dikali dengan 10, ya kan? Di sini masih tersisa 10, di sini juga.
sama coret-coret lagi, dapatnya adalah 24, ya kan? Nah, yang 24 ini adalah harga akhir ya dari 100. Katakanlah harganya 100 rupiah dengan diskon 50% plus 40% plus 20%. Harga akhir yang harus dia bayar adalah 24. Nah, pertanyaannya adalah berapa total diskon yang diberikan oleh pihak mall? Nah, total diskon ini sama dengan harga awal dikurang dengan harga akhir dibagi dengan harga awal. Nah, di sini kali 100%. Harga awalnya kan kita misalkan tadi 100. Jadi 100 dikurang harga akhirnya adalah 24 per harga awalnya 100 dikali dengan 100%. 100 dikurang 24 kan 76. Ya kan? Nah, ini yang 100 ini habis nih. Ya kan, sama-sama bagi 100. Di sini 1, di sini juga 1%. Berarti 76 kali 1% ya 76%. Jadi jawabannya yang E. Nah, kalau kita lihat sekilas soalnya, berapa total diskon yang diberikan oleh pihak mall? Jangan dijumlahkan ini ya. 50% tambah 40% kan 90%. Terus ditambah lagi 20%. Dapatnya adalah 110%. Ini kan nggak mungkin. Ya kan? Oke, paham ya? Nah, ini saya sudah membuat video membahas ini panjang lebar. Nanti akan saya cantumkan linknya supaya lebih paham lagi. Kita lanjutkan. Ini ada median. Median itu ada dua. Untuk data tunggal, ada yang datanya genap, ada datanya yang ganjil. Kalau untuk menentukan median, terlebih dahulu, kalau data tunggal kita harus mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi ada 2, 3, ya kan? 5, 6, 7. Median artinya adalah titik tengah. Nah, di tengah-tengah ada angka 5, ya kan? Nah, kalau kita menggunakan rumus, median sama dengan yang ini. Itu sama dengan X N plus 1 per 2. X itu adalah nilai data, N adalah jumlah data, ME adalah median. Nah, N-nya di sini adalah berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 di sini. Sehingga mediannya adalah X, ya kan? N-nya kita ganti 5 ditambah 1, 6 per 2. Berarti X3, nilai data yang ketiga. Nilai data yang ketiga adalah ya 5. Jadi ME-nya atau mediannya adalah 5. Ya, itu kalau kita menggunakan rumus. Tapi kalau enggak pun menggunakan rumus, kita bisa menentukannya secara langsung kalau datanya sedikit. Tapi kalau bagaimana kalau datanya banyak, ya kan? Nah, tentu kita harus menggunakan rumus. Ini untuk data yang ganjil. Karena di sini kan N-nya 5. Kita lihat untuk data yang genap. Ada 5, 6, 7, 3, 2, 1. Kita urutkan dari yang terkecil yang ke terbesar. 1, 2, 3, ya. 5, 6, 7. N-nya ada 6. Nah, titik tengahnya kan sebenarnya kan di sini ya. Nih. Nah, 3 ke kanan, 3 ke kiri. Yang sebelumnya kan titik tengahnya 5, 2 yang ke kanan, 2 yang ke kiri. Pas 5 di tengah. Kalau genap nggak ada. Ya kan? Nah, sehingga kita menggunakan rumus untuk menentukan mediannya. Yaitu rumusnya adalah setengah dari nilai data N per 2 plus nilai data yang ke N per 2 plus 1. N-nya kan ada 6. Jadi kalau kita cari untuk X N per 2, berarti X 6 per 2, yaitu X3. Nilai data yang ketiga adalah 1, 2, 3, yaitu 3. Kemudian X yang ini
xn per 2 plus 1. Jadi xn per 2 plus 1. Ini kan 3 plus 1, berarti nilai data yang keempat, yaitu 5. Nah, sehingga mediannya sama dengan setengah dari xn per 2, yaitu 3, ditambah xn per 2 plus 1, yaitu 5. Jadi 1 per 2 dikali 3 tambah 5 adalah 8. Jadi nilainya adalah 4. Paham ya? Selanjutnya, bilangan yang habis dibagi 4 di bawah ini adalah ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 4 jika 2 digit terakhirnya habis dibagi 4. Ya, kalau kita ambil 2 digit terakhir, yang A 09, berarti 9. 9 habis nggak dibagi 4? Berarti tidak, ya kan? Nah, 81 habis nggak dibagi 4? Tidak. 25 habis nggak dibagi 4? Enggak juga. 96 habis dibagi 4. Nah, sehingga bilangan yang D ini 99, 996 habis dibagi 4. Kemudian yang E 06 atau 6, ya kan? 06 kan kita ambil 6 kayak gitu ya. Habis nggak dibagi 4? 6 itu enggak. Jadi jawaban yang tepat yang D. Selanjutnya mengenai kejahatan genosida dan berikan contohnya. Genosida adalah perbuatan yang dilakukan untuk menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok, bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompok. Adapun contohnya yang pertama, pembantaian bangsa-bangsa India di benua Amerika. Yang kedua, pembantaian bangsa aborigin di Australia. Selanjutnya, pembantaian kaum Yahudi yang dilakukan oleh Nazi. Kemudian, pembantaian bangsa Kurdi. Ada juga mengenai pengertian hak asasi manusia dan pasal yang mengaturnya. Kita lihat pengertiannya terlebih dahulu. HAM adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun sehingga sifatnya universal atau sifatnya umum. Pasal yang mengaturnya adalah pasal 28A, mengatur tentang hak hidup. Pasal 28B mengatur tentang hak berkeluarga. Pasal 28C mengatur tentang hak memperoleh pendidikan. Pasal 28D mengatur tentang kebebasan beragama. Pasal 28E mengatur tentang kebebasan beragama juga. Lanjut, sebuah jajar genjang memiliki alas 12 cm dan tingginya 8 cm. Luas jajaran genjang tersebut adalah, nah ini adalah bentuk jajaran genjang. Nah, sisinya, di sini juga sisinya. Nah, ini tingginya. Ya. Sebuah jajar genjang memiliki alas, berarti alasnya di sini 12 cm dan tingginya 8 cm. Luas jajaran genjang, rumusnya adalah alas dikali dengan tinggi. Alasnya 12 cm dikali dengan tingginya 8 cm. 12 kali 8 adalah 96 cm kuadrat. Yang B. Selanjutnya, harga 8 buah buku tulis dan 6 buah pensil adalah 14.400. Harga 6 buku tulis dan 5 buah pensil 11.200. Jumlah harga 5 buah buku tulis dan 8 buah pensil adalah. Kita misalkan dulu bahwa buku kita misalkan dengan B. Pensil sama dengan P. Jadi di sini 8 buku tulis ditambah dengan 6 pensil, harganya adalah 14.400. Kemudian 6 buku tulis, berarti 6B ditambah 5 pensil, harganya adalah 11.200. Caranya kita eliminasi aja.
Ini kita kali dengan kita eliminasi pensilnya. Sini kan 5, berarti untuk yang di atas kita kalikan 5, di sini 6, untuk yang di bawah kita kalikan 6. Jadi 8B dikali 5 adalah 40B. 6 pensil dikali 5 adalah 30 pensil. Sama dengan 14.400 dikali dengan 5, hasilnya adalah 72.000. Kemudian yang kedua ini, 6B dikali 6, 36B. Ditambah 5P dikali 6, 30P. 11.200 kita kalikan 6, dapatnya adalah 67.200. Nah, supaya pensilnya tereliminasi, sini kita kasih tanda kurang. 40B dikurang 36B dapat 4B. 30P dikurang 30P kan 0. Jadi 4B sama dengan 72.000 dikurang 67.200 dapatnya adalah 4.800. Nah, sehingga untuk satu buku, ini kan 4, kita bagi 4. Nah, sehingga nilai harga buku adalah 1.200. Ini untuk satu buku. Kemudian, kita gunakan metode substitusi untuk menentukan harga satu buah pensil. Kita boleh mensubstitusikan ke persamaan yang kedua ini atau yang pertama. Saya pilih persamaan yang kedua. Jadi 6 buku ditambah 5 pensil, ini harganya adalah 11.200. Nah, harga buku sudah kita dapatkan yaitu 1.200. Berarti di sini 6 dikali 1.200 ditambah harga 5 pensilnya adalah 11.200. Ya. 6 kali 1.200 adalah 7.200. Ditambah 5 pensil sama dengan 11.200. 5 pensil sama dengan 11.200 dikurang dengan 7.200. Sehingga 5 pensil dapatnya adalah 4.000 ya. 4.000. Sehingga harga satu pensil 4.000 dibagi 5. 4.000 bagi 5 kan 800. Ini harga satu pensil. Pertanyaannya adalah harga 5 buah buku 5 buku ditambah dengan 8 pensil berapa? Satu buku harganya 1.200. Kalau 5 buku berarti 5 dikali 1.200. Ditambah 8 dikali pensil. Pensilnya 800. 5 kali 1.200 adalah 6.000. Ditambah dengan 8 dikali dengan 800 adalah 1.600 ya. Oh, maaf. 8 kali 8, 6.400 ya. Nah, kalau kita tambahkan, dapat hasilnya adalah 12.400 rupiah. Untuk harga 5 buku plus 8 pensil. Jadi jawabannya yang C. Selanjutnya ada pengertian asteroid. Asteroid itu juga disebut dengan planet minor atau planetoid, yaitu benda berukuran lebih kecil daripada planet. Makanya disebut minor di sini ya. Tetapi lebih besar daripada meteoroid. Umumnya terdapat di bagian dalam tata surya. Lebih dalam dari orbit planet Neptunus. Adapun nama-nama asteroid, yang pertama adalah Ceres. Di posisi pertama ada asteroid Ceres yang ukurannya kurang lebih 950 km. Namun, kini asteroid tersebut sudah dikategorikan sebagai planet katai atau planet kerdil. Ceres ditemukan pada tanggal 1 Januari 1801 oleh Giuseppe Piazzi. Pada 24 Agustus 2006, asteroid Ceres mulai diresmikan sebagai planet kerdil oleh Persatuan Astronomi Internasional. Asteroid yang kedua, asteroid Pallas berdiameter 545 km, yang ditemukan dan dinamai oleh astronom bernama Heinrich Wilhelm
Motaus Olbers pada 28 Maret 1802. Kemudian asteroid Hygiea. Bisa dibilang asteroid ini cukup unik karena berbentuk sedikit membujur dengan ukuran diameter 444 km. Hygiea ditemukan oleh seorang astronom bernama Annibale de Gasparis pada 12 April 1849 di Napoli, Italia. Kemudian asteroid Interamnia. Ya, ukurannya 350 km untuk diameternya. Benda luar angkasa ini ditemukan pada 2 Oktober 1910 oleh Vincenzo Cerulli dan diberi nama dari tempat bekerja sang penemu di Italia. Kemudian asteroid Davida. Diameternya 320 km di sabuk asteroid sistem Tata Surya. Ditemukan oleh R.S. Dugan pada tahun 1903, Davida termasuk salah satu dari 10 asteroid paling masif. Nah, kemudian soal selanjutnya, ini mengenai apa ini? Waktu berpapasannya. Anto berangkat ke Bukit Tinggi pukul 6.30 WIB, mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam. Pada jam yang sama, Budi berangkat dari Bukit Tinggi, mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Jika jarak Pekanbaru Bukit Tinggi 210 km, pukul berapa mereka berpapasan di jalan? Jadi kalau kita buat ilustrasinya, di sini Pekanbaru, di sini Bukit Tinggi. Jarak antara Pekanbaru dan Bukit Tinggi ini adalah 210 km. Anto berangkat ke Bukit Tinggi, berarti Anto di sini. Ya, Anto berangkat 6.30. Kecepatan Anto, V Anto, itu adalah 50 km per jam. Nah, pada jam yang sama, 6.30 juga, Budi berangkat dari Bukit Tinggi ke Pekanbaru dengan kecepatan P Budi 40 km per jam. Pukul berapa mereka berpapasan di jalan? Untuk waktu yang sama, untuk waktu berangkat yang sama, maka waktu berpapasan adalah jarak total maksudnya, per ya kecepatan Anto ditambah kecepatan Budi. Atau P1 ditambah V2. Ya. Nah, jaraknya adalah 210 per kecepatan Anto 50. Ditambah dengan ini kilometer ya. Sini kilometer per jam. Ditambah 40 km per jam. Nah, 210 km per 90 km per jam ya. Nah, sehingga W papasan atau waktu berpapasan ini sama dengan 210 per 90 jam. Nah, ini kita coret, 21 bagi 9. Ini kita sama-sama bagi 3 ya. Ini bagi 3, 7. Bagi 3, 3. 7 per 3 jam. Atau 21 per 3 jam ya. Ya kan? Ini kan boleh ditulis gini. 6 ditambah 1 per 3. 6 bagi 3, 2. 2 jam ditambah 1 per 3 jam. Seperti itu. Nah, lalu pukul berapa mereka berpapasan? Nah, 1 per 3 jamnya ini kan nggak genap 1 jam ya. Jadi, W papasan 2 jam, 1 per 3 jam, kita rubah ke menit. 1 per 3 dikali 1 jam itu 60 menit.
Jadi di sini adalah ini 20 menit. Mereka akan berpapasan dalam waktu 2 jam plus 20 menit. Karena mereka berangkat sama-sama 6.30 ya, pukul 6 lewat 30 menit. Nah, waktu berpapasan itu mereka butuh waktu 2 jam ditambah 20 menit, ya kan? Di sini 2 jam 20 menit. Kalau kita tambahkan berarti jam 8 lewat 50 menit. Ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, cukup sekian dulu. Semoga bermanfaat dan sukses ujiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.